Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Budiman. Saya dari kelas penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Langsung saja, di sini saya akan mereview makalah dari kelompok 10, yang mana makalah tersebut itu berjudul Kompetensi Basarnas dan Kekuatan Putusan Basarnas dalam Sengketa Ekonomi Syariah. Dan di dalam makalah tersebut itu ada 3 poin. Yang pertama, pengertian Basarnas. Yang kedua, kompetensi Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Yang ketiga, kekuatan putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Dan untuk poin yang pertama yaitu pengertian Basarnas. Basarnas adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional yang berkembang dari Arbitrase Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dasar dari dibuatnya undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dan di Indonesia, paling tidak Nasional Indonesia atau BANI dan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI kan atas prakarsa Kamar Dagang Indonesia atau Kadin pada tanggal 3 Desember 1999, pada tanggal 3 Desember 1977, yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdagangan yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Yang selanjutnya yaitu kompetensi Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Basarnas sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalah yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain. Pendirian lembaga ini awalnya dikaitkan dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Basarnas itu memiliki keunggulan-keunggulan. Di antaranya, yang pertama, memberikan kepercayaan kepada para pihak karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab. Yang kedua, para pihak menaruh kepercayaan yang besar pada arbiter karena ditangani oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Yang ketiga, proses pengambilan putusannya cepat dengan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit dan biayanya itu murah. Yang keempat, para pihak menyerahkan penyelesaian sengketanya secara sukarela kepada badan yang dipercaya. Yang kelima, di dalam proses arbitrase pada hakikatnya terkandung perdamaian dan musyawarah. Sedangkan musyawarah dan perdamaian merupakan keinginan nurani setiap orang. Dan adapun tujuan didirikannya Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas adalah sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalah yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan sebagainya di kalangan umat muslim. Dan dalam perundang-undangan Indonesia, arbitrase syariah atau Basarnas mendapat pengakuan yang legal. Perjanjian tertulis untuk menggunakan arbitrase atau Basarnas sebagai penyelesaian sengketa yang terjadi harus dibuat oleh para pihak untuk membuktikan bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan dalam hal tersebut. Dibuktikan dengan perjanjian arbitrase yang telah ditanganinya. Permasalahan yang mungkin terjadi untuk dapat memperoleh kesepakatan arbitrase adalah adanya kemungkinan para pihak tidak dapat menuliskan perjanjian arbitrase. Apabila hal tersebut terjadi, sesuai dengan pasal 9 ayat 2 UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatur bahwa dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
Yang terakhir yaitu kekuatan putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Dan kedudukan Basarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah juga dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, meskipun undang-undang ini tidak khusus menjelaskan tentang Basarnas. Tapi dikarenakan Basarnas merupakan lembaga arbitrase, maka Basarnas juga termasuk dalam pembahasan undang-undang ini. Kedudukan lembaga arbitrase dalam hal ini, Basarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa dapat terlihat dalam pasal 7, pasal 1 ayat 3, pasal 9, pasal 5 ayat 1, pasal 3, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dan sebagai respon lahirnya lembaga keuangan syariah atau Basarnas, diharapkan mampu menjadi lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi terhadap sengketa pada lembaga keuangan syariah. Polemik ini muncul dikarenakan Basarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi yang menerima perkara keuangan syariah tunduk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sekian review makalah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.